kita itu harus bisa berpikir radikal, berpikir kritis kepada para pemerintah. Karena sebenarnya kita yang membayar para pemerintah melalui pajak kita, ya enggak? Ya. Jadi sebenarnya yang menjadi concern saya adalah generasi boomers, milenial, sama generasi Gen Z itu masih berdampingan. Yang dimana generasi-generasi pendahulu merasa bahwa mereka si paling super power dalam berpikir. 21 tahun 20 tahun sementara ada seorang laki-laki umur 29 tahun jadi wapres tanpa pengetahuan. Saya nggak pernah dengar dari seseorang yang fotonya nanti akan ditaruh di sebelah kanan sana mampu untuk mengeja pikirannya secepat, secerdas, setajam Butet ini. Terima kasih Bung Rocky, saya sangat bangga dan senang. Nama saya Burhanuddin Harahap, Kadirun Yahya Harahap sebenarnya. Saya adalah seorang guru, merasa memang kecemasan itu sudah muncul, sehingga saya mengarang 10 buku dalam 2 tahun ini. Insya Allah saya serahkan sama Bapak. Saya melihat di pendidikan kita ini sebenarnya yang sangat perlu diperhatikan adalah masalah sistem yang sangat-sangat sudah rumit sekali bagi seorang guru. Mereka hanya ketakutan tidak ngabsen, bukan ketakutan tidak menyampaikan pelajaran di dalam kelas karena nanti akan dipotong honornya. Mudah-mudahan bukan era tadi kata Bung Rocky, Presiden Prabowo ini mampu mengangkat pendidikan ini supaya tidak banyak korupsi yang mengelola pendidikan negeri di Indonesia. Terima kasih. Suaranya mengalahkan getaran suara Bang Rocky. Mungkin Bang Rocky bisa kasih testimoni, respon langsung. Bapak mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Guru kencing berlari, murid mengencingi guru. Jadi semua hal yang hendak kita ucapkan hari ini ada upaya kita untuk mendisiplinkan diri supaya kita tahu apa yang mesti kita ucapkan dan apa yang mesti kita terangkan secara personal. Problem guru ini tidak mungkin lagi jadi problem personal. Masalahnya bukan gurunya tidak mampu mendidik, tapi sistem ini membuat guru tidak bisa mendidik. Terutama guru-guru honorer yang gajinya 250.000 sebulan dan bayarnya 3 kali. Saya tangkap itu, saya pergi ke daerah-daerah. Jadi saya ingin semua hal yang menyangkut upaya untuk mencerdaskan bangsa dimulai sebagai investasi pertama dari Kabinet Prabowo. Jadi yang dikatakan oleh Pak Burhanuddin Harahap harus didengar oleh Prabowo Subianto. Coba lebih kencang siapa? Itu cirinya Bang Rocky, nggak mau kalah soal tekanan suara. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Monika Sitompul dari jurusan akuntansi semester 3. Ya, dari jurusan akuntansi semester 3. Jadi begini, Pak. Saya sebenarnya jangan panggil Pak Bang aja, Bang. Jadi begini, Bang Rocky. Ya. Saya nggak mau bertele-tele ya, saya mau to the point karena Bang Rocky itu nggak suka orang yang bertele-tele ya. Oke. Jadi saya sebenarnya meng-highlight dari apa yang Bung Rocky tadi katakan gitu, bahwa kita itu harus bisa berpikir radikal, berpikir kritis kepada para pemerintah. Karena sebenarnya kita yang membayar para pemerintah melalui pajak kita, ya enggak? Ya. Jadi sebenarnya yang menjadi concern saya adalah generasi boomers, milenial, sama generasi Gen Z itu masih berdampingan. Yang dimana generasi-generasi pendahulu merasa bahwa mereka si paling super power dalam berpikir. Jadi yang jadi pertanyaan saya, bagaimana caranya kami berpikir kritis para generasi-generasi baru ini, generasi-generasi teknologi ini,
berpikir secara kritis, berpikir secara radikal kepada generasi-generasi pendahulu. Padahal pada pemerintahan dominansi daripada orang-orang itu adalah generasi-generasi pendahulu. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan. Oke. Oke, Anda bayangkan. Dulu perempuan dianggap sebagai makhluk yang tidak bisa berbicara. Kalau ngomong dia gagap, gugup. Lalu ilmu psikologi bilang perempuan mengalami kegugupan dan kegagapan karena dia mesti memakai tata bahasa yang bukan milik dia, tapi milik laki-laki. Psikologi bilang itu delirium. Delirium artinya kecemasan untuk mengucapkan argumen karena mesti memakai bahasa laki-laki. Sekarang ada seorang perempuan. Umurmu berapa? 21 tahun. 20 tahun. Sementara ada seorang laki-laki umur 29 tahun jadi wapres tanpa pengetahuan. Saya nggak pernah dengar dari seseorang yang fotonya nanti akan ditaruh di sebelah kanan sana mampu untuk mengeja pikirannya secepat, secerdas, setajam Butet ini. Kan itu yang kita maksud. Bahkan dia mengkritik generasi di atasnya tuh. Yang masuk dalam nomenklatur feodalisme, masuk dalam nomenklatur oligarki. Dia belajar akuntansi. Semester berapa kamu sekarang? Semester 3. Rencana DO semester berapa? Ya kalau pikirannya udah begini DO aja karena dia udah paham kok. Dia menunjukkan prinsip akuntansi yang pertama bahwa audit eksternal lebih penting daripada audit internal. Akuntan begitu. Banyak akuntan disewa oleh perusahaan untuk memutar-mutar angka. Dia perempuan jadi auditor publik, mengedit secara eksternal keadaan politika dan ekonomi. Semua itu yang kita inginkan di sini. Dan dibuktikan bahwa dulu perempuan itu disebut the unspeakable, nggak bisa bicara. Sekarang dia kita sebut the unstoppable, tidak bisa dihentikan bicaranya. Nah, karena seorang perempuan udah bicara, udah lengkap seluruh pengetahuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Rocky, kita sama-sama tahu bahwa cita-cita itu gratis, maka silahkan ambil yang paling mahal gitu. Tapi saya rasa di 10 tahun era tadi yang Bung Rocky bilang, Jokowi menaruh harapan baru di Indonesia Emas. Ulangi. Jangan mengandalkan orang lain. Kita sama-sama tahu nggak? Saya tahu, itu tanggung jawabnya. Oke. Saya tahu Bung, Ya. bahwa memang cita-cita itu gratis, maka silahkan ambil yang paling mahal. Dan saya tahu di 10 tahun era tersebut, Jokowi menaruh cita-cita yang besar yaitu Indonesia Emas di 2045. Dan yang hari ini melanjutkan cita-cita itu adalah Prabowo. Di mana kita sama-sama tahu bahwa Nggak ada sama-sama tahu. Saya tahu itu. dan saya tahu Bung bahwa di Indonesia Emas 2045 terlalu banyak yang harusnya diselesaikan seperti perihal pangan, akses pendidikan, bagaimana kesehatan yang bisa diakses dimanapun begitu. Sementara yang saya tahu bahwa Prabowo jangankan untuk mengandalkan swasembada pangan di Indonesia begitu. Sementara dia menanam ubi saja yang tumbuh jagung begitu. Jadi bagaimana kita menaruh harapan kita terhadap presiden yang baru begitu di kabinet merah putihnya ini begitu. Coba jelaskan Bung. Saya juga tahu bahwa pemimpin adalah meyakinkan orang lain dengan apa yang dia yakini. Sementara saya sampai hari ini tidak akan pernah yakin mendapatkan Indonesia Emas di 2045. Terima kasih Bung. Oke. Langsung Bung. Oke, investasikan ketidakyakinanmu di dalam gerakan politik, gitu kan? Gerakan politik kampus. Tulis, kumpulkan jurnalis, terangkan bahwa tidak mungkin kita mencapai swasembada pangan. Beda swasembada pangan dan swasembada beras. Yang ingin dicapai swasembada pangan, tapi yang ditanam adalah beras. Logikanya di mana? Pangan itu ubi, tadi, jagung, sagu. Riset tentang pangan seringkali tidak menguntungkan investor. Karena itu ditanam aja beras. Tapi kita tahu, kita terus-menerus defisit di dalam beras. 2 kali kita swasembada. Tahun 84, zaman Pak Harto, beras, dan 2022.
Tetapi menurut kalangan akademisi, itu bukan swasembada. Swasembada artinya sustainable. Mana mungkin swasembada cuma 1 tahun, itu hanya karena gejolak beras dunia aja. Jadi kata swasembada sendiri diperiksa dulu. Kondisi epistemik dari istilah swasembada. Swasembada artinya minimal 5 tahun itu terus menerus. Swasembada hanya dalam 1 semester itu bukan swasembada. Itu kecelakaan harga doang. Dan itu yang diintai. Bahwa oke, swasembada besok berhenti. Kenapa? Karena eksportirnya merasa kalau swasembada nggak akan ada fee untuk impor beras. Di situ ada penipuannya itu. Jadi sekali lagi mulailah riset tentang soal itu. Dan kita, petani kita itu adalah net importer, net consumer. Petani kita tidak memproduksi beras, yang memproduksi perusahaan besar. Yang dari luar terutama tuh. Jadi pastikan pengertian-pengertian dasar itu swasembada, ekspor impor, fee di dalam impor. Setiap kilogram, 1 kilogram bisa 10 rupiah. Bayangin kalau stok bulog itu diperlukan 1,5 juta ton misalnya, itu berapa banyak fee yang diambil oleh importer. Jadi itu intinya. Dan sekarang kalau soal tadi janji Jokowi 2045 itu Indonesia adil, kata adil itu diukurkan pada siapa? Pada GDP, pada sistem ekonomi. Adil versi mana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia beda dengan keadilan yang dihasilkan oleh etika utilitarian. Beda itu. Itu mesti yang kita tuntut. Anda sekarang pendapatanmu berapa hari ini? Orang Indonesia 4.500 US dollar per kapita. Pendapatan anak muda Kuala Lumpur, Malaysia 13.500, 3 kali lipat dari kita. Adil bagi dia karena dia dapat pendidikan yang bakal gratis. Di kita pendidikannya mahal. Dia digratisin, iya. Tetapi untuk beli buku dosen aja, dosen terpaksa mesti fotokopi. Dosen mesti ambil buku-buku yang sebetulnya melanggar hak cipta. 1 buku hari ini 300.000 rupiah. Mana ada dosen yang bisa beli 300.000 rupiah tuh? Buku untuk referensi dia. Buku untuk memajukan kurikulum. Kurikulum kita itu tertinggal. Kenapa? Dosennya bukan malas baca. Nggak bisa beli buku itu. Kan itu dasarnya kan. Jadi mestinya perbanyak buku, bukan perbanyak fondasi IKN. Itu dasar pikirannya kan. Untuk apa memperpanjang jalan tol kalau jalan pikiran makin pendek? Nah, sebagian udah tepuk tangan, makasih. Oke. Tadi dari yang tengah, ya silakan. Oke, perkenalkan nama saya Rangga Ravandi dari program studi Sistem Komputer. Nah mungkin ini Sistem apa? Sistem Komputer. Sistem komputer, oke. Oke, mungkin ini saya ingin bertanya tentang lapangan pekerjaan. Ini saya rasa melihat keadaan sekarang itu lapangan pekerjaan di sektor formal makin sedikit daripada sektor informal. Nah, kemudian dengan data yang dimana per tiap tahun itu lulusan sarjana itu makin bertambah, sedangkan untuk lapangan kerja di sektor formal makin sedikit. Nah ini jadi gimana tanggapan Bung Rocky Gerung, solusinya lah, ataupun yang bisa dikerjakan ataupun dilakukan pemerintah dan yang kita lakukan sebagai mahasiswa sendiri. Apa yang harus kita lakukan ke depannya untuk menangani hal tersebut? Terima kasih. Oke, langsung. Ya, SDM kita udah tertinggal jauh. Kurikulum kita juga tertinggal jauh. Anda bayangkan, teknologi itu berubah setiap 8 jam. Sementara kurikulum kita hanya boleh berubah 2 tahun sekali karena ngikuti APBN. Itu konsekuensi begitu. Jadi kecepatan ilmu pengetahuan tumbuh tidak dibarengi dengan kesadaran pemerintah bahwa APBN itu mesti ditaruh di universitas itu. Itu trade off-nya begitu aja. Ekonomi tumbuh 8%, setiap pertumbuhan ekonomi 1% dia akan menyerap 400.000 lapangan kerja. Kalau tumbuh 8%, versi Pak Prabowo 4 kali 8, 3,2 juta lapangan kerja diserap. Bagus, bagus. Tetapi pengangguran kita 60 juta orang. Itu masalahnya. Jadi diskrepansi itu harus dihitung. Apa yang mesti dihasilkan oleh universitas sehingga yang dikeluarkan dari universitas itu diserap oleh sistem
industri kita, sistem ekonomi kita. Berapa minggu lalu saya naik Gojek di Jakarta. Kang Gojeknya bilang begini, Bang Rocky. Dia kenal karena saya sapa dia, pergi. Oh Bang Rocky ya. Kata dia, Bang kita sama-sama jaket kuning. Oh kenapa? Saya lulusan Fakultas Ekonomi UI yang sudah kira-kira 3 bulan keluar dari perusahaan dan jadi tukang Gojek. Nggak ada lagi kehidupan di perusahaan. Perusahaannya tutup, investasinya berhenti, supply chain dunia itu terganggu. Boleh nggak seorang sarjana ekonomi nyari makan di jalan pakai Gojek? Ya boleh. Tetapi pada saat yang sama dia mengambil porsi pekerjaan anak-anak SMA yang tidak lulus. Jadi penurunan kelas menengah menyebabkan hak dari kelas bawah terhadap pekerjaan diambil alih oleh kelas menengah yang turun kelas. Sementara yang dari bawah mau naik kelas nggak bisa. Setiap hari saya tahu mak-mak di sini, ibu-ibu, pagi-pagi lihat dompetnya, ya tinggal ada 20.000 untuk PAUD jajan anaknya. Dia bolak-balik ke ATM. Anda perhatikan, orang yang bolak-balik ke ATM bukan untuk nabung tapi untuk ambil uang. Tabungan yang makin habis. Karena tidak pekerjaan. Ekonomi itu urusannya pekerjaan. Dan itu yang mencemaskan kita di masa depan. Apalagi tadi saya terangkan bahwa kemampuan IT dari saudara itu ya standar sebetulnya, kan IT udah ilmu yang standar. Tetapi begitu Anda masuk dalam lapangan kerja, Anda tidak melihat potensi untuk menyelundupkan ilmumu itu di dalam komputer bisnis. Karena komputer bisnis itu di bail out langsung dari pusat-pusat server di luar negeri. Jadi itu dasarnya kenapa saya katakan real kalau kita cemas. Tetapi kecemasan itu justru menimbulkan keinginan kita untuk membatalkan harapan. Karena harapan itu ilusi, delusi, palsu. Jadi kita buat harapan sendiri sebetulnya. Dan itu yang saya anggap peristiwa politik harus dihasilkan dalam kepemimpinan Pak Prabowo. Kenapa? Karena Pak Prabowo tetap akan dibebani oleh psikologi. Ada hutang. Hutang itu ya hutangnya Jokowi. Setiap bayi yang lahir hari ini, dia sudah berutang 50 juta rupiah. Bayinya belum lahir dia berutang 50 juta rupiah. Kenapa? Kita punya utang sekarang 8.500 triliun ditambah dengan utang BUMN bisa 10.000 triliun. 10.000 triliun dibagi pada potensi kelahiran bayi kita 2 juta per tahun. 4 juta per tahun. Artinya setiap bayi yang lahir sudah dibebani hutang 50 juta. Itu logikanya tuh. Ibu-ibu yang hamil tentu senang. Oh saya punya masa depan, ada kehamilan. Iya. Tapi survei terhadap rasa bahagia ibu-ibu beda dengan survei terhadap si janin sendiri. Tanya pada si janin yang ada di perut ibu. Kamu mau lahir nggak kalau setelah lahir bayar hutang 50 juta Jokowi? Nggak mau. Dia memilih tinggal di rahim ibu daripada jadi warga negara dan harus bayar utang pemerintah sebelumnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Nur Fatur Rahman dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Jadi di sini saya ingin menanyakan, kita semua sama-sama mengetahui Bung Rocky ini sering sekali memberikan kritik-kritik sosial kepada figur otoritas atau para elit politik negara. Tadi juga disampaikan, kami para mahasiswa diajarkan untuk terus selalu menggeleng kepada dosen-dosen kita, bukan hanya bisa mengangguk. Jadi di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara kita mahasiswa untuk menyampaikan kritik ataupun saran-saran yang baik kepada dosen-dosen kita ataupun atasan secara konstruktif begitu Bung. Agar tidak menimbulkan suatu polarisasi dan dapat memberikan sebuah konsensus atau kesepakatan antara dosen dan juga mahasiswa ini. Begitu Bung. Terima kasih. Ya, pendidikan agama Islam artinya pendidikan untuk bertengkar. Di dalam wilayah muamalat. Anda hanya tunduk
pada wilayah vertikal. Akidah Anda kan bisa pertengkarkan. Tapi kesosialan manusia itu justru dianjurkan untuk dipertengkarkan. Negara itu urusan muamalah. Bertengkar di situ soal justice. Tagih pada dosenmu tuh. Apa versi Islam terhadap sila kelima keadilan sosial? Mengapa para pemimpin agama justru doyan dapat izin tambang? Jelas itu. Dia mesti dipertengkarkan. Anda nggak akan pertengkarkan soal akidah dia, tapi konsep dia tentang kesosialan manusia itu harus dipertengkarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, saya tadi pagi Bang, tadi subuh Bang, besok subuh baca 5 dokumen Bang. Dokumen Auriga, kemudian Project Multatuli, kemudian saya baca kurikulum SMP Bang, itu IPA gitu, kelas 10, kemudian biologi kelas 11, sosiologi kelas 11, dan ekonomi kelas 11 itu. Alhamdulillah Bang, tidak ada saya temukan kata kerusakan tambang di situ Bang. Nah padahal kalau saya sebut nama Wakil Menteri Kehutanan yang baru, mungkin Abang tahu itu siapa afiliasinya gitu. Jadi apakah masih ada harapan Bang gitu, kurikulum itu bisa berubah? Karena memang tidak dijelaskan di situ bahwa salah satu kerusakan dari deforestasi lahan ini kan juga ada akibat tambang. Itu nggak ada Bang di kurikulum. Apakah itu di ekonomi, di sosiologi maupun di biologi. Itu yang kelas 10 Bang, saya periksa. Belum yang kelas 11 dan kelas 12. Mungkin pada Abang, apakah masih ada harapan ini bisa berubah nanti di masa kepemimpinan Pak Prabowo ini? Terima kasih Bang. Banyak orang yang mengkhawatirkan soal itu. Karena ini soal yang sifatnya penipuan atau pembatalan sila kelima Pancasila, sila kedua Pancasila, kemanusiaan adil dan beradab, keadilan sebagai rakyat Indonesia. Karena ada perintah konstitusi bahwa hasil bumi itu harus tiba di piring setiap keluarga. Harus tiba di dapur setiap keluarga. Nah kalau kita lihat komposisi sekarang, dengan mudah kita tahu bahwa wilayah-wilayah yang seharusnya dikuasai negara itu diagunkan pada oligarki. Kan dasar perkiraan kita, kan kita baca tadi proyek Multatuli, bocor alu segala macam tuh. Semua ini jadi semacam sinyal pertama bahwa akan ada disparitas, akan ada ketidakadilan. Jadi persiapan masyarakat sipil harus dimulai dari fakta itu, terutama kalangan kampus. Betul tadi bahwa Anda, siapa tadi yang bertanya, nanti Pak Rocky nanti akan konsisten nggak untuk kasih kritik? Kalau saya bilang saya tidak akan konsisten, saya tidak akan memberi kritik pada Prabowo. Berarti kalian akan ikut saya. Kan itu pertanyaan-pertanyaan retoris. Buat apa nagih saya kalau kalian pada akhirnya juga dibujuk oleh amplop? Setiap kali saya ada demonstrasi buruh, saya pidato di situ. Semua orang yang Bang Rocky tetap kritis ya, oke, besok saya mau demo buruh tuh, ikut nggak? Nggak bisa, saya mesti kerja. Nggak bisa, saya dilarang istri saya. Jadi voluntarisme kita untuk melakukan perubahan dibatalkan oleh feodalisme, dibatalkan oleh pragmatisme, dibatalkan oleh oportunisme. Saya tahu, termasuk dosen-dosen di tempat saya ngajar, UI, belakangan aja mereka bergerombol untuk kritis, bikin petisi segala macam. Nah 10 tahun ini saya diusir dari UI itu karena melakukan hal yang sama. Dan UI sekarang yang seharusnya jadi menghitung tadi yang disebutkan oleh kawan tadi, menganggap bahwa itu adalah provokasi. Bukan. Riset Multatuli, riset bocor alus itu betul-betul dasarnya adalah metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan. UI merasa bahwa cuma dia yang punya metodologi, padahal metodologi UI menghasilkan bahlil. Ya, kita mesti ucapkan itu demi kejujuran akademis itu. Saya senang di sini ada banyak jaket kuning. Yang beda dengan jaket kuning UI. Sini kuningnya menyala, di UI kuningnya pucat. Dia saya tahu. UI ingin bilang dia jadi world class university. Kami Indonesia akan jadi world class university. Saya ngerti anatomi UI. Saya ngajar di semua fakultas di UI itu. Jadi saya mau terangkan bahwa poin-poin tadi kita harus seminarkan, disebarkan justru kajian Multatuli. Bantulah mereka yang dosen, bantu bikin. Ya Multatuli itu panjang tapi bisa dibikin 2-3 kalimat.
Sehingga emak-emak yang masih ragu-ragu, mahasiswa yang juga terutama OKP ini kan yang paling doyan minta duit kan. Tahu bahwa kita ada dalam krisis besar tuh. Yang tidak mungkin kalau kita sekedar ya saling menunggu, ada mau memimpin nggak? Kalau nggak ya udah. Jadi kita dalam optimisme sebetulnya bahwa kita masih bisa lakukan itu tuh. Kalau kita secara hati-hati menyusun kalimat metodologis, karena saya bicara di kampus, supaya ada kualitas akademis yang menuntun proposal perubahan. Itu intinya. Makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Haryawardani, dosen Prodi Ilmu Hukum. Selama 10 tahun ini kita mengalami bukan revolusi mental, tapi revolusi mental. Yang membuat jadi pikiran cacat mental. Bagaimana kita menumbuhkan akal sehat di tengah kemerdekaan berpikir kita dirampas. Contohlah kami sebagai akademisi sekarang suara nyaring di jalan kami tidak berbunyi lagi dan mahasiswa pada tidur. Bagaimana menumbuhkan akal sehat supaya kita kritis dan bangkit seperti awal reformasi. Itu saja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kumpulkan satu pertanyaan lagi mungkin nanti. Kan? Iya, baru saja saya terangkan. Lakukan radical break. Jangan percaya pada semua proposal yang sifatnya membujuk untuk jadi pragmatis. Kan itu dasarnya. Anda sebagai dosen, mulailah di kelas ketika mengajar, minta mahasiswamu menggeleng, jangan mengangguk. Mengganggu itu tanda kita sedang membujuk mahasiswa untuk percaya pada kita. Ilmu pengetahuan tumbuh dengan menggeleng. Salah, nggak begitu. Dosen saya dungu. Ucapkan itu supaya timbul didaktika, timbul dialektika. Kalau mahasiswa yang ngangguk-ngangguk, itu ditipu dosen. Dosen yang ngangguk-ngangguk, dosen yang ngangguk-ngangguk ditipu dekan. Dekan yang ngangguk-ngangguk ditipu rektor. Rektor yang ngangguk-ngangguk ditipu presiden. Sama dasarnya tuh. Jadi itu intinya tuh. Jadi mulai membiasakan untuk menggeleng. Menggeleng artinya enggak. Tapi perhatikan, ada gerakan menggeleng. Menggeleng artinya berupaya mengeluarkan pikiran. Ada gerakan menggeleng yang lain. Justru karena tidak punya pikiran. Namanya pelangak pelongok. Beda antara gerakan menggeleng karena punya pikiran dan gerakan pelangak pelongok karena tidak punya pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.